Jadi untuk session 5 hari ini kita akan membahas masih topik yang sama, yaitu allocation and depreciation of difference. Nah, di sini kita akan masuk ke problem baru, yaitu problem 4 ya. Nah, untuk problem 4 ini ada revisi, aku akan tulis untuk revisinya di sini. Oke, teman-teman. Untuk ini adalah revisi untuk kalimat pertama. Jadi pada tanggal 1 Januari 2021 SpongeBob Co mengakuisisi 220.000 lembar saham yang beredar milik Squidward Co dengan menerbitkan saham biasa yang memiliki harga pasar 24 dan par 15 dolar sebanyak. Oke. Nah, jadi kan kalimat pertama itu kalau di soal di modul pada tanggal 1 Januari 2021 SpongeBob Co mengakuisisi 220.000 lembar saham yang beredar milik Squidward Co, di mana harga pasar saham tersebut 12 dolar dan harga parnya adalah 10 dolar. Kalimat itu diganti sama yang kalimat barusan aku tulis di Excel gitu ya. Pada tanggal 1 Januari 2021, SpongeBob Co mengakuisisi 210.000 lembar saham yang beredar milik Squidward Co dengan menerbitkan saham biasa yang memiliki harga pasar 24 dolar dan 15 dolar sebanyak 110.000 lembar. Oke. Nah, ini akan jadi informasi tambahan kita kayak gitu ya. Oke, bentar nih aku ini mau aku bentar. Oke, nah ini adalah revisinya ya. Oke, warna. Oke, ini adalah revisinya. Oke, habis itu nggak ada lagi. Habis itu aku lanjutin. Saya menerbitkan saham, SpongeBob Co juga mengeluarkan sejumlah uang sebesar 7.500.000. Berarti untuk memperoleh akuisisi ini, dia keluarin uang dan dia juga menerbitkan saham. Struktur modal yang dimiliki oleh Squidward Co terdiri dari preferred stock 500.000 dolar dengan par value 25 dolar, common stock 3 juta dolar dengan par value 10 dolar, other contributed capital 500.000, return earnings 1.500.000, dan treasury stock sebesar 125.000 dengan harga parnya itu adalah 5. Oke. Nah, di sini pertama kali mungkin kita harus cari tahu dulu nih untuk outstanding common stocknya si Squidward Co itu berapa. Nah, kita kan dikasih tahu common stocknya itu adalah sebesar 3 juta. Habis itu dengan parnya itu adalah 10 dolar. Oke. Nah, ini kan baru si common stocknya aja. Ingat, kita ada juga si treasury stock. Dan treasury stock ini sifatnya itu adalah mengurangi si common stock. Jadi kita harus kurangin dulu nih. Kita kurangin sama berapa? Oh, nilai treasury stocknya itu adalah 125.000 dengan harga per lembarnya itu adalah 5 dolar. Oke. Jadi kita dapatnya itu jumlah outstanding stoknya milik Squidward Co itu adalah 275.000 lembar. Nah, sedangkan kita kan memperoleh 220.000. Kita bagi aja sama total outstandingnya. Berarti kita memperoleh akuisisi sebesar 80%. Oke. Nah, jadi itu adalah untuk percentage ownership kita. Nah, sebelum aku masuk ke elimination entries, mungkin aku akan baca soal dulu ya kali ya. Nah, habis itu kita dikasih data untuk penilaian aset. Jadi aset yang dimiliki oleh Squidward Co itu ada si land, building, machine, dan inventory. Nah, kita dikasih book value dan fair value-nya, di mana fair value itu ada tulisan understated dan overstated-nya. Kalau understated nanti itu akan sifatnya mengurangi di CAD schedule, kalau overstated itu akan sifatnya menambah di CAD schedule. Nah, lalu juga ada depreciation method-nya. Jadi mungkin nanti untuk pengalokasian ke building sama machine, kita bikin sama kayak yang minggu lalu gitu ya. Nanti ada pengalokasiannya juga. Nah, kalau building itu nanti akan tetap konstan, paling yang akan beda itu ada di unit of activity.
Lalu juga ada informasi tambahan mengenai inventory, lalu juga ada informasi mengenai building dan mesinnya, dan ada fair value of goodwill-nya. Nah, habis itu kita dikasih tahu juga informasi mengenai net income-nya milik SpongeBob dan Squidward gitu ya. Nah, kita disuruh bikin jurnal eliminasi pada tahun 2022 dan 2023 dengan menggunakan cost method. Jadi kalau minggu lalu kan kita menggunakan equity ya. Nah, di sini kita akan menggunakan cost method. Lalu kita akan bikin controlling interest dan non-controlling interest in consolidated income untuk tahun 2023. Oke? Nah, sebelum kita mulai masuk ke elimination entries, menurut aku kita lebih baik bikin CAD schedule dulu nih. Jadi kita tahu pengalokasian ke land, building, machine, dan inventory, dan terakhir goodwill itu berapa. Oke? Nah, kita masukin dulu implied value-nya si parent. Untuk implied value parent, tadi uji pertama kan dia bilang nih, saat pengakuisisian dia mengeluarkan uang sebesar 7.500.000. Lalu dia juga menerbitkan saham gitu ya, sebesar 110.000 lembar dengan harga pasar saham itu ada $24 dan par 15. Nah, ingat kalau misalkan kita mau cari implied value-nya, kita langsung kaliin aja sama si 24 atau sama si harga pasarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat nih, pas pengakuisisian itu kan berarti kan dia bikin jurnal tuh kayak gini kan. Investment in S. Habis itu kita akan catat si cash, lalu kita akan catat si common stock, dan kita akan catat si other contributed capital, ya kan? Nah, nanti kan berarti kita masukin nih nilai cash itu kan 7.500.000. Common stocknya itu kita masukin sebesar si 110.000, kita kaliin sama parnya, yaitu tadi 15 ya. Habis itu terakhir ada contributed capital itu kan fungsinya mirip sama kayak share premium gitu ya. Di sini kita 24 dikurangin sama 15 dikali sama 110.000. Nah, ini kalau kita jumlahin itu hasilnya segini, sama sebenarnya gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya ini kan kita nggak diminta, jurnal itu kita nggak diminta, kita cuma diminta itu untuk buat ininya aja, langsung buat elimination entries-nya kayak gitu. Jadi ini aku cuma buat kasih tahu kenapa kita langsung kaliin sama si harga pasar ya gitu, nggak perlu kali 15 dulu, abis itu baru 24 kurang 15 kayak gitu, langsung aja 24. Oke? Nah, itu kan 80%, berarti cara cari 100%-nya kan tinggal 5.140.000 kita bagi sama 80% ya, buat cari 100%-nya ya. Berarti jadi hasilnya itu adalah 6.425.000. Nah, untuk NCI-nya berarti tinggal dikurangin aja sebesar 1.285.000. Oke. Nah, di sini kita akan masuk untuk nilai common stock-nya itu. Jadi dikasih tahu di soal, kalau misalnya si Squidward itu punya 3 juta ya untuk common stock-nya. Lalu untuk other contributed capital-nya itu dia punya 500.000. Lalu dia juga punya retain earnings nih sebesar 1.500.000. Habis itu juga kita ada si treasury shares. Treasury shares itu nanti sifatnya akan mengurangi, yaitu sebesar 125.000. Oke. Nah, sekarang kita akan cari different IV and BV, berarti tinggal si totalnya kita akan kurangin sama si book value of equity-nya gitu ya. Namanya juga different IV and BV. Nah, dapat sebesar 1.550.000. Lalu kita akan masukin nih tadi ya. Kita akan masukin untuk si under value dan over value si asetnya, pengalokasiannya gitu ya. Nah, kita masukin nih. Untuk land itu kita akan kaliin aja langsung, berarti nilainya ada, karena di under value berarti sifatnya minus, itu sebesar 750.000. Lalu kita kaliin sama persentasenya yaitu 15%. Lalu untuk over value building, karena over kita itu akan sifatnya menambah, berarti 600.000 kita akan kaliin sama 10%. Lalu kita juga ada over value of machine, itu juga kita masukin langsung. Nilainya itu adalah $135.000 ya. Nah, ini kita kaliin sama 20%.
Lalu terakhir under value of inventory. Nah ini juga karena dia under value atau understated, nah jadi kita langsung minusin juga 75.000 nya, kita kaliin sama 25%. Oke, nah kita dapat ini semua. Berarti kalau kita balance atau kita sum aja langsung, ini tuh kita dapatnya ada sebesar gini, 1.505.750.000. Nah ini akan kita alokasiin sepenuhnya ke goodwill, kayak gitu ya. Di sini aku langsung masukin aja nih. Nah hasil akhirnya akan 0, selalu CAD schedule kayak gitu. Oke teman-teman, tuh buat CAD schedule aku yakin teman-teman juga udah familiar banget deh untuk CAD schedule ini ya. Dari pertemuan kedua kita udah bikin dulu nih si CAD schedule-nya. Oke, langsung masuk ke sini. Karena dia itu soalnya menggunakan cost method ya dari soalnya, jadi kita harus bikin jurnal untuk si reciprocity. Ingat ya teman-teman, jurnal reciprocity ini cuma dibuat oleh cost method aja gitu ya, karena kode equity method tuh nggak perlu gitu, karena kita kan selalu mencatat ya untuk perubahan return earnings dan investmentnya. Nah di sini kita akan catat nih untuk perubahan return earningsnya kayak gitu. Nah di sini kita akan lihat di sini itu kita kan akan catat ininya ya, kita akan catat untuk perubahannya. Berarti kita masukin untuk jurnalnya itu adalah investment in S. Habis itu kita akan catat beginning retain earnings si parent. Nah ini sebesar berapa? Oh kita ambil datanya dari yang tahun 2021 nih, dikasih tahu di soal. Oke, dikasih tahu di soal Squidward Co itu dapat 845.000. Kita kurangin dulu nih sama 100.000 sama dividen yang dibagikan gitu ya, kan perubahan return earnings karena itu kan net income dan dividen. Nah kita kurangin nih nilai si dividennya, lalu kita kaliin nih sama persentase ownership kita itu sebesar 80%. Oke, jadi dapat itu ada 596.000. Nah itu buat reciprocity-nya, itu masih gampang ya. Lalu untuk dividen ini juga masih gampang. Kita akan nge-close nih, berarti kita akan catat dia itu adalah untuk si dividen income pada dividen declared. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih lupa, mungkin bisa dibuka lagi untuk catatan di minggu ke yang date of acquisition sama after acquisition. Nah itu kan kita sempat catat tuh pas general entries-nya untuk dividen itu gimana. Nah itu bisa dibuka situ. Nah ini kalau elimination entries ya berarti tinggal kita close si dividend income ke dividend declared. Kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini kita akan masukin nih untuk nilainya itu berapa yang perlu kita masukin kayak gitu ya. Nah di sini kita perlu masukin itu adalah sebesar dividennya kita ambil yang di tahun 2022 kan, berarti di tahun 2022 general entries kita udah catat ya dividen income itu berapa gitu. Nah sekarang kita akan close tahun 2022, dia bilang kalau misalkan dividen declared-nya itu adalah 25% lebih tinggi daripada tahun 2021. Berarti kita cari tahu dulu dividen declared itu berarti kan 100.000, kita akan sama 125%. Lalu kita kali ini sama ownership kita yaitu 80%. Oke, berarti kita cari tahu dulu nilai dividen sekarang tahun 2022 itu berapa, lalu baru kita akan sama ownership-nya. Dapatnya adalah sebesar 100.000. Masih gampang ya teman-teman. Nah lanjut ke investment. Nah di investment ini juga seperti biasa jurnalnya sama banget. Common stock kan dia pas mengakuisisi ada common stock, lalu juga ada si other contributed capital. Habis itu ada si return earnings beginningnya ya pastinya, yang per tanggal 1 Januari 2022. Habis itu ada difference IV and BV, nantinya ada di pengalokasiannya. Lalu juga kita akan lihat kalau misalkan ada treasury shares ya tadi ya pas pengakuisisian.
lalu ada investment in S juga, dan yang terakhir itu ada non controlling interest. Oke. Nah, di sini kita akan masukin nih nilai common stock, other contributed capital, dan difference IVBV itu tidak akan berubah. Paling nanti yang akan berubah itu adalah retained earnings-nya. Treasury shares juga nggak akan berubah. Oke. Berarti common stock kita masukin nih tetap 3 juta. Sama dari soal nih aku naikin. Other contributed capital itu 500.000. Lalu ada return earnings ini yang sedikit berubah ya teman-teman. Di awal return earnings itu kan ada 1.500.000. Lalu kita ditambah sama net income 845.000. Lalu kita kurangin sama dividen 100.000. Oke, dapat hasil segini. Lalu juga IV and BV kita ambil dari CAD schedule aja. Difference between IV and BV itu sebesar 1.550.000. Oke. Treasury shares ini juga sebesar 125.000 ya, kalau lihat dari soal ya. Nah, untuk investment in S berarti gampang, tinggal sum dikurangin sama treasury shares dikali sama 80% sesuai dengan ownership-nya. Lalu untuk yang NCI juga gampang, berarti sum, kita sum semua, kita kurangin nih sama treasury shares, habis itu kita kaliin sama NCI kita berapa? 20%. Oke. Nah, kita masukin aja. Oke. Oke, sebesar segini. Bentar ya. Kayak ada sesuatu yang salah, bentar. Kenapa gini ya? Ini kalau kita jumlah. Bentar. Coba ini kalau aku sum, aku kurangin sama oke, udah bener. Oke. Tadi aku ada salah ini deh. Nah, 1.434.000. Oke, nah itu udah selesai kita untuk elimination entries-nya. Nah, kita masuk ke allocation. Tadi kan kita dicatat difference IV and BV nih. Kita harus hapus nih difference IV and BV-nya. Kita akan masukin kemana? Pertama, kita akan masukin ke land. Kedua, kita akan masukin ke inventory-nya. Oke. Habis itu kita akan masukin kemana lagi nih? Kita akan masukin ke goodwill, gitu ya. Kita akan masukin ke goodwill. Nah, ini adalah kita masukin si difference IV and BV. Nah, belum selesai, kita juga harus masukin nih nilai building sama machine kita. Jadi kalau yang understated itu kita akan taruh di sisi debit, yang overstated itu kita akan taruh di sisi kredit, kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masukin nilai land itu tadi sesuai dengan di CAD schedule itu ada sebesar 112.500. Lalu nilai si inventory-nya itu adalah sebesar ini. Nilai si goodwill itu sebesar ini ya, 1.557.950. IV and BV kita masukin sebesar 1.550 di sini. Nilai si buildingnya kita akan masukin di sini, dan ini kita masukin sini. Oke, kita masukin sini. Jadi kebalikannya gitu ya teman-teman, pas yang understated kita perlu tambahin di elimination, tapi yang overstated kita perlu kurangin di elimination. Oke. Nah, lanjut kita akan ke build, kita akan hitung nih. Tadi depreciation-nya gitu ya. Tadi kan untuk land itu nggak didepresiasi di bank non depreciable. Nah, sekarang kita akan hitung untuk building, machine, dan paling kalau untuk inventory itu kita akan hubungin dia sama si cost of goods sold-nya aja, kayak gitu aja. Oke.
Nah sekarang kita masukin dulu ke sini. Yang building kita lihat nih. Untuk yang building dia itu kan overvalued ya. Nah berarti kita akan masukin jurnalnya itu adalah si building pada beginning retained earnings parent dan non-controlling terus gitu ya. Sebesar berapa? Oh kita lihat nih. Si building itu dia bilang kalau dari soal building memiliki masa manfaat 15 tahun sejak tanggal akuisisi tanpa nilai sisa. Berarti depresiasinya gampang banget, apalagi dia menggunakan straight line method gitu ya. Berarti kita akan masukin nilainya itu adalah si 60.000. Kita bagi sama 15 tahun. Oke, gitu aja. Nih kok. Nah, berarti untuk pengalokasiannya gimana? Gampang banget. Untuk pengalokasiannya berarti tinggal 80% itu adalah beginning RE dikali ini. Habis itu yang terakhirnya adalah si 20% kita kaliin sama gitu. Oke. Nah, lalu kita akan catat apa lagi nih? Oh, kita akan catat untuk si building pada depreciation expense. Oke, teman-teman, seperti biasa. Nah, ini tuh apa? Ini tuh sebesar kayak biasa aja, 4.000. Karena dia menggunakan straight line. Kalau menggunakan metode lain seperti double declining kayak di video sebelumnya, dan sini nanti kita ada unit of activity, itu sedikit berbeda. Nah, sini kita akan masuk ya untuk si machine sekarang nih, yang unit of activity agak beda ya dia ya. Nah tapi karena sama-sama overvalue, jadinya kita akan catat dia itu sama seperti journal building, cuma bedanya ini pada machine aja. Berarti machine di sini beginning retained earnings parent sama non controlling interest. Oke. Lalu di sini ada machine pada depreciation expense. Oke. Maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara yang lain gitu. Oke. Maaf. Nah, di sini ada machine kita itu kita lihat kalau misalkan mesin dibeli pada tanggal 6 Juli 2019, di mana mesin tersebut diprediksi dapat bekerja selama 5.000 jam sejak tanggal akuisisi. Pada tanggal 2021, mesin tersebut bekerja 750 jam, tahun 2022 1.550 jam, dan untuk tahun 2023 itu adalah 1.750 jam. Oke. Nah, pertama kita harus eliminasi dulu untuk yang tahun 2021 gitu ya. Nah, ini sebesar 750 jam. Berarti si nilai mesinnya itu yang tadi kita udah catat di atas yaitu 27.000. Kita kali sama 750 dibagi sama total jam yaitu 5.000. Oke. Dapat 4.050, kita alokasiin ke parent 80%. Lalu ke non-controlling interest 20%. Oke, segini. Nah, untuk yang sekarang, untuk yang tahun 2022, kita juga perlu catat nih, machine pada depreciation expense. Sebesar berapa? Sebesar si nilainya yaitu 27.000, kita kaliin sama 1.550 jam dibagi sama total kapasitinya yaitu 5.000. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke inventory. Nah, untuk inventory ini dia itu tadi aku lihat kalau misalkan inventory terjual pada tahun 2022 dan 2023 dengan perbandingan 2:1. Oke, berarti kita harus catat nih penjualan inventory-nya. Kita akan catat berapa? Berarti kan inventory akan berkurang dan itu akan jadi cost of goods sold kita. Ada inventory sebesar berapa? Berarti inventory kita kan tadi kan 18.750 ya kalau nggak salah ya. Nah itu kita kaliin sama 2/3. Kenapa 2/3? Karena dari perbandingannya 2:1. Berarti untuk tahun 2022 itu ada 2/3,
untuk nanti tahun 2023 itu adalah 1/3 gitu ya teman-teman. Nah oke, ini aku ini dulu. Oke, nah udah nih, itu buat inventory. Dan terakhir itu adalah adanya impairment of goodwill. Kita lihat ya, tadi nilai goodwill kita itu kan 1.505.750. Nah kita lihat nih sekarang di soal informasi tambahan nomor 4. Fair value goodwill pada tahun 2021 sampai tahun 2023 adalah sebesar 1.123.000, 1.117.000, lalu ada dan 1.090.000. Oke, nah berarti ini kita lihat nih, di sini kita akan menggunakan untuk impairment. Kita akan lihat impairmentnya itu untuk tahun yang tahun 2021 dulu gitu ya teman-teman. Kita catat dulu nih di sini. Jadi kita lihat adanya pengurangan goodwill nih, karena kan nilai fair value pada tahun 2021 itu lebih kecil daripada tanggal saat pengakuisisiannya. Tanggal akuisisi itu 1.500.000-an, di sini 1.100.000-an. Oke, berarti sini akan aku catat dia itu adalah beginning retained earnings parent non-controlling interest pada goodwill. Nah, pengurangannya berapa? Tadi kita kan udah catat goodwill itu senilai 1.505.750. Nah, ini kita kurangin nih sama nilainya pada tahun 2021 itu kan 1.123.000. Ini kan. Nah, habis itu kita akan alokasiin ke parent itu senilai 80%-nya. Dan non-controlling interest itu senilai 20%. Oke, kayak gitu aja, kayak biasa. Nah, kita lihat lagi nih. Oh, pada tahun 2021 itu nilainya 1.123.000. Pada tahun 2022 itu kan nilainya 1.117.000. Nah, di sini nanti kita akan catat nih untuk si impairmentnya gitu ya teman-teman. Kita akan catat untuk impairmentnya. Berarti ada penurunan berapa nih? Oh, udah ada penurunan 6.000. Oke. Nah, berarti kita harus catat yaitu adalah loss on impairment pada goodwill. Nah, kenapa sih harus dicatat dulu ini tahun 2021? Nanti pasti tahun 2023 sifatnya itu akan akumulatif gitu ya. Ini tahun 2023 kita perlu catat yang tahun 2021 dan tahun 2022-nya. Kita jumlahin. Nanti akan seterusnya akan seperti itu. Nah, di sini aku akan catat loss on impairment-nya itu adalah sebesar 1.123.000 aku kurangin sama 1.117.000. Nah, oke, gitu. Sip. Itu udah selesai untuk impairment of goodwill, dan sekarang kita akan lanjut ke tahun 2023. Nah, teman-teman, tahun 2023 sama aja nih, kita mau catat lagi nih perubahannya ya, gitu ya. Nah, sini kita akan masuk untuk reciprocity entry-nya kayak biasa, berarti investment in S pada beginning beginning retained earnings parent. Oke. Nah, ini kita masukin. Untuk tahun 2021 itu awalnya kan sebesar 1.500.000 ya untuk si Squidward. Oke. Abis itu pas di akhir tahun 2023 berarti kita lihat nih. Kita lihat kalau misalkan dia itu si 1.500.000 kita tambahin sama net income 2021 yaitu 845.000, kita kurangin sama 100.000 nya. Habis itu kita lihat di tahun 2022 itu dia ada net income 1.100.000 ditambah habis itu dikurangin sama tadi itu 125.000 ya kan, 100.000 atau aku gini aja deh, 125% aku kaliin sama 100.000 kayak
kayak gitu kan dia bilang 25% lebih tinggi dari tahun 2021. Nah dapat return earnings akhir 2023 kita itu adalah sebesar 3.210.000. Berarti kalau kita selisihin itu adalah pergerakan return earnings kita senilai segini. Dan berarti yang perlu kita catat itu ya seperti biasa teman-teman, kita perlu kaliin sama ownership kita yaitu adalah 80%. Jadi kita akan sama 80%. Kayak gitu aja untuk reciprocity, tetap biasa ya teman-teman, gampang. Lanjut ke dividen ini juga jurnalnya gampang banget. Kalau misalkan sekiranya nanti teman-teman di ujian teman-teman nggak tahu angkanya berapa, nah teman-teman bisa tulis jurnalnya dulu aja gitu ya teman-teman, yang penting keisi. Jadi kan ini kan dividen income pada dividen declared. Oke? Nah, di sini berarti dividennya berapa nilainya? Oh, nilainya itu berarti dividen pada tahun 2023 itu ada dividen tahun 2022 ditambah 75.000. Berarti kita cari tahu dulu ini dividen tahun 2022 itu kan 100.000 dikali sama 125% ya. Nah, habis kita tambahin dulu nih sama si 75.000. Ditambahin, habis itu kita kaliin sama ownershipnya, yaitu adalah 80%. Dapatnya adalah 160.000. Oke? Itu adalah untuk dividen tahun 2023 kita yang udah kita catat. Masuk tahun 2023 sama banget, ini kita harus catat lagi gitu ya. Kita harus catat lagi nih untuk eliminasi investmentnya. Itu adalah common stock. Habis itu kita perlu catat si other contributed capital. Habis itu kita perlu catat si return earnings-nya ya per 1 Januari 2023. Oke. Lalu kita juga perlu catat untuk si difference IV and BV. Habis itu kita perlu catat juga adanya si treasury shares, adanya si investment in S. Habis itu juga adanya si non-controlling interest. Oke. Nah, di sini berarti common stock kita akan masukin nilainya tetap sama kayak di atas, itu sebesar 3 juta. Habis itu ini aku nggak lihat deh. Untuk OCC atau other contributed capital 500.000. Habis itu return earnings nanti ya, different IV and BV juga tetap sama 1.550.000. Treasury shares juga sama 125.000. Nah, untuk return earnings-nya ini yang perlu kita masukin nih. Kita masukin berarti berapa? Oh, nilai return earnings kita itu berarti kan sama aja kayak gini dong, ya kan? Nah, kita masukin aja langsung return earnings awal 2021 ditambah net income 2021 dikurangi dividen 2021 ditambah sama net income 2022 dikurangi sama dividen 2022 dikali sama ownership ya, gitu ya. Nah, ini 3 juta kita langsung masukin aja. Berarti untuk investment in S sama dengan sum ini semua kita kurangin sama 125.000. Lalu kita nanti perlu kaliin sama ownership kita yaitu 80%. Oke, dan ini sisanya aja langsung sum dikurangin sama gitu. Oke. Nah, itu untuk investmentnya udah selesai. Masuk ke allocation, ini juga tetap sama ya teman-teman. Kayak tadi lagi kita masukin ada si land, ada si inventory, ada si goodwill. Lalu juga kita masukin difference IV and BV-nya. Difference between sama building dan machine. Oke. Untuk nilai lainnya kalau kita ambil dari CAD schedule, kalau misalnya teman-teman udah sempat catat itu ada 112.500. Lalu untuk inventory itu senilai 18.750. Untuk goodwill-nya senilai 1.505.750.000. Untuk difference IV and BV jadi 1.550.000.
nilai buildingnya itu ada 60.000 dan untuk mesinnya itu ada 27.000. Oke, masuk ke nilai buildingnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke building nih. Nilai building ini akan akumulatif untuk jurnal pertamanya, berarti kan building pada beginning, retained earnings, parent, dan non-controlling interest-nya ya. Nah, nilai buildingnya itu berapa? Nilai buildingnya itu kita akan catat untuk nilai depresiasi tahun 2021 dan tahun 2022. Tahun 2021 itu kan tadi kalau kita hitung itu kan sebenarnya si 60.000 kita bagi sama 15 kan. Nah, itu kan hasilnya 4.000. Cuman ini baru tahun pertama pengakuisisian. Kita kan udah masuk ke 2 tahun nih, ini udah tahun ketiga. Nah, kita akan catat untuk akumulatif yang 2 tahun sebelumnya dulu. Berarti untuk tahun 2021 dan 2022. Nah, ini kita tetap sama aja, kita kali sama ownership-nya 80% dan ini kita kali sama 20% ya NCI. Nah, di sini kita akan catat juga untuk eliminasi untuk depresiasi yang tahun 2023-nya sekarang. Berarti building pada depreciation expense. Itu sebesar berapa? Oh, sebesar ya 60.000 untuk tahun ini aja. 60.000 dibagi sama 15. Kayak gitu. Nah, nanti untuk tahun 2024 misalkan nih disuruh bikin sampai tahun 2024, itu nanti kalian akan tambahin terus kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke mesin. Untuk nilai mesin itu kan jurnal sama ya, mesin pada beginning, retained earnings, parent, lalu juga ada non-controlling interest. Lalu kita akan catat untuk depresiasinya tahun ini itu berarti adalah mesin dan depreciation expense. Oke, untuk nilai mesinnya itu berarti kita akan carinya itu adalah untuk nilai mesin itu kan tadi 27.000 ya. 27.000 aku akan bagi sama total kapasitas itu ada 5.000. Lalu kita akan kaliin sama untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Berarti 750 ditambah 1.550 jam. Oke, berarti segini. Pengalokasiannya juga tetap sama 80% dan 20%. Nah, teman-teman, seperti tadi aku bilang ya, kalau teman-teman bingung cara hitungannya nanti, kalian hafalin aja untuk posisi journal overvalue dan under value-nya itu gimana. Kayak gitu. Supaya kalau under value kan berarti tinggal dibalik aja. Mesin yang dikredit, beginning RE, dan non-controlling interest-nya yang di debit. Kayak gitu, sama seperti yang di problem sebelumnya ya, di video sebelumnya. Nah, teman-teman yang penting isi aja dulu jurnalnya apa. Nanti ya penting jangan kosongin gitu. Nah, di sini habis jurnal yang kita bikin untuk akumulasinya udah, kita akan catat untuk eliminasi untuk yang tahun 2023. Tahun 2023 itu berarti nilainya tadi kan 27.000. Aku bagi sama kapasitasnya 5.000, kita kaliin sama jumlah jam yang terpakai. Tahun 2023 dia pakai 1.750 jam. Jadi aku akan kaliin sama 1.750. Nah, ini adalah untuk depresiasinya. Oke, untuk depresiasi mesin yang overvalue. Kita akan masukin nilai inventory. Inventory tadi dia bilang ada penjualan ya di tahun 2003. Berarti ini adalah cost of goods sold sama inventory. Nah, ini aku akan masukin nilainya. Berarti yang tadi itu kan 18.750, aku kali sama 1/3. Sesuai dengan perbandingannya ya, tahun 2003 dia jual cuma 1 dibandingkan sama 3. Jadi kita bagi sama 1/3 kayak gitu. Selesai deh untuk inventory. Dan terakhir ini adalah si impairment of goodwill. Nah, ini dia mirip sama konsepnya si machine dan building gitu ya. Dia akan sifatnya akumulatif. Di sini akan aku masukin si beginning, retained earnings, parent, lalu ada non-controlling interest, dan sini ada si goodwill. Nah, untuk si goodwill-nya itu berarti tinggal aku iniin aja nih, aku tambahin aja selisihnya tuh berarti berapa gitu ya. Tadi kan pertama itu nilainya itu kan ada 1.505.750
750 ya nggak sih? Ya, aku kurangin sama impairment pada tahun 2021 itu adalah 101.123.000. Lalu aku tambahin sama impairment di tahun 2022 yaitu 1.123.000. Aku kurangin sama yang fair value tahun 2022 itu yaitu 1.117. Ini ya, oke. Nah kayak gini. Nah itu 388.750. Habis itu aku kaliin aja untuk parent berarti 80%. Untuk non controlling interest berarti 20%. Oke, kayak gitu ya. Untuk goodwill juga udah. Nah nanti misalkan di tahun 2024 berarti kamu harus cari lagi tuh, kan di tahun 2023 ini ada loss on impairment lagi ya, nilainya menurun lagi dari 1.117.000 jadi 1.090.000. Nah kamu akan catat nih loss on impairmentnya berapa. Ada good. Nah ini ada nilainya itu sebesar nilai fair value-nya pada tahun 2022 dikurangin sama fair value tahun 2023 90.000. Nah, nilai segini. Nah, nanti kalau misalkan diminta nih elimination entries tahun 2024, nah nanti kalian tambahin nih nilai 27.000 ke sini kayak gitu. Nanti kalau tahun 2025 berarti nanti tambahin lagi kayak gitu-gitu terus untuk elimination entries. Nah, itu untuk goodwill kita udah selesai, berarti overall elimination entries kita udah selesai, dan untuk bagian nomor 1 kita udah selesai. Nah, sekarang kita akan masukin untuk ke non controlling interest-nya gitu ya. Nah, di sini aku akan masukin nilainya. Nilainya Squidward income excluded dividend itu adalah sebesar 1.250.000. Oke. Nah, oke. 1.250.000. Abis itu kita ada adjustment dong. Adjustmentnya tadi untuk tahun 2023 itu ada si building, nilainya itu adalah minus 4.000. Lalu kita ada depreciation expense si machine juga, terus nilainya minus 1.450. Ada cost of goods sold sebesar 6.250 dan ada loss on impairment sebesar 27.000. Oke. Nah, ini kalian jumlahin. Itu nilainya jadi 19.800 dan itu akan kita masukin ke adjusted income-nya, berarti tinggal kita kurangin si income-nya dengan adjustment-nya 1.230.200. Nah ini kita kaliin 80% ke parent dan 20%-nya ke NCI gitu ya. Nah untuk controlling interest tahun 2023, nah kita cari tahu dulu tahun 2023 itu kan sebenarnya nilainya itu ada sebesar 2 juta ya kalau si SpongeBob. Nah tapi ini kan udah termasuk sama dividen, jadi kita harus kurangin dulu nih sama dividennya yang tahun 2023. Berarti nilai 2 juta ini kita kurangin sama dividennya, yaitu untuk tahun 2023 itu adalah 160. Nah nih, jadi net income itu kan udah sama dividen income-nya juga untuk si SpongeBob ya kan. Nah jadi kita harus kurangin dulu nih. Nah kita kurangin jadi dapat 1.850.000. Kita masukin income from subsidiary yang 984 ini, kita jumlahin langsung. Kayak gitu. Oke teman-teman. Nah jadi ini ada tambahan notes dari koor. Jadinya untuk perhitungan controlling interest itu di sini harus dikurangin sama dividen yang didapat dari subsidiary. Alasannya karena saat diterimanya dividen kan menggunakan catatan cost method. Berarti kan jurnal itu kan cash pada dividen income ya tadi ya. Berarti kan kita udah catat tuh dividen income-nya. Nah itu akan mempengaruhi jumlah income yang didapatkan parent. Jadi nilai 2 juta itu udah termasuk sama dividen income-nya. Nah sehingga income parent kan jadi meningkat.
Nah di sini tuh perlu dividennya kan perlu dikeluarin dong, perlu dieliminasi dulu dong dari income-nya si parent gitu, makanya kita harus kurangin dulu. Nah kalau misalkan yang soal-soal kemarin kenapa nggak dikurangin, karena nggak ada keterangan bahwa income yang di soal itu udah exclude income. Oke, nah jadi itu adalah sekian untuk video hari ini teman-teman. Gak sepanjang video yang kemarin ya, kemarin lebih panjang, kayak sekitar 1 jam nggak sih kemarin aku inget. Nah untuk itu, nah ini kita selesai. Nggak terlalu susah karena jurnalnya gitu-gitu aja, paling yang susah itu adalah angka-angkanya aja teman-teman. Oke, jadi perlu diteknik lagi. Nah mungkin sekian dari aku, kalau saya tanyain boleh feel free untuk chat aku via line. Oke, thank you semuanya.